Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gresita Ratna Pardosi dari Prodi S1 118 PGSD tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan hakikat bahasa dan pengertian bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama dalam berkomunikasi dan mengidentifikasi. Nah, sekarang nih kita akan belajar tentang ciri bahasa manusia. Satu, bahasa manusia memiliki sistem terpisah namun saling berkaitan, baik pada tata bunyi, tata bahasa, ataupun bahasa isyarat. Yang kedua, bahasa manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Yang ketiga, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Dan yang keempat, dalam komunikasi, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Nah, yang terakhir, bahasa bukan diturunkan, melainkan dipelajari. Dan bahasa manusia dapat dipelajari anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi bahasa. Rupanya bahasa juga mempunyai fungsi loh. Apa aja sih fungsinya? Nah, fungsi bahasa itu ada 6, yaitu fungsi emotif, fungsi konuktif, fungsi referensial, fungsi puitik, fungsi fatik, dan fungsi metalingual. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang bahasa nih, terus fungsi bahasa juga. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang alat ucap. Apa sih yang dimaksud alat ucap? Nah, alat ucap ini juga memiliki peran yang penting loh dan menghasilkan bunyi ujaran. Nah, satu, konsonan. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan bila arus udara mendapatkan hambatan baik di rongga mulut maupun rongga hidung. Yang kedua, vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan karena udara yang lewat paru-paru. Yang ketiga, diftong. Apa itu diftong? Diftong adalah vokal berurutan yang bunyinya tidak dapat dipisahkan. Nah, yang ketiga, vokal rangkap. Apa sih vokal rangkap? Vokal rangkap itu vokal yang berurutan yang masing-masing vokalnya terdapat dalam suku yang berbeda. Dan yang terakhir, pelafalan. Apa sih pelafalan itu? Nah, pelafalan ini adalah ucapan atau lafal yang berujur sangat penting, karena lafal yang salah dapat mengubah makna dan menghambat kelancaran komunikasi. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita belajar tentang lambang tulis bunyi bahasa. Nah, dalam sejarah aksara yang kita ketahui sebagai tulisan merupakan sistem tanda-tanda grafis yang dipakai manusia untuk komunikasi, dan aksara merupakan lambang dari ujaran. Tulisan merupakan media komunikasi yang harus dipahami. Nah, aksara dalam unsur bahasa merupakan wujud ajaran atau wicara. Unsur-unsur suprasegmental seperti intonasi, tekanan, dan jeda tidak dapat Kita akan lanjut membahas bagaimana cara menggunakan tata bahasa yang benar. Di sini kita akan belajar tentang istilah sintaksis. Apa sih sintaksis itu? Sintaksis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan teten yang berarti menempatkan. Jadi yang dimaksud dengan sintaksis ini yaitu menempatkan bersama-sama
kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok kata menjadi kalimat. Dan satuan terkecil dalam sintaksis yaitu kata frase, klause, dan kalimat. Kata sendiri terbagi dalam dua jenis yaitu kata penuh dan kata tugas. Nah, kita akan membahas tentang frase. Apa sih yang dimaksud dengan frase? Frase itu adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Dan sedangkan klause adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata yang berkonstruksi prediktif. Selanjutnya kita akan belajar tentang wacana bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan wacana itu sendiri? Wacana adalah susunan ujaran yang merupakan satuan bahasa lengkap tertinggi saling berkaitan dengan koherensi dan kohensi berkesinambungan membentuk suatu kesatuan untuk tujuan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan di sini juga ada ragam wacana dan jenis ragam wacana. Seperti A, jenis wacana dilihat berdasarkan jumlah peserta yang terlibat pembicaraan dalam komunikasi. Jenis wacana berdasarkan jumlah peserta yang ikut ambil bagian sebagai pembicara yaitu monolog, dialog, dan polilog. Selanjutnya kita akan belajar tentang wacana ditinjau dari tujuan komunikasi. Wacana berdasarkan tujuan komunikasi diantaranya 1. Wacana argumentasi. Nah, karangan argumentasi itu merupakan salah satu bentuk wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan baik yang berdasarkan pada pertimbangan logis emosional, dan argumen sendiri adalah semacam bentuk wacana yang berusaha membuktikan suatu kebenaran. Dan yang kedua, wacana eksposisi. Eksposisi karangan atau wacana eksposisi ini bertujuan untuk menerangkan suatu hal kepada penerima agar yang bersangkutan memahaminya. Dan wacana eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan suatu objek wacana yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandang atau pengetahuan si pembaca. Ketiga, kita akan membahas wacana persuasi. Apa sih wacana persuasi? Wacana persuasi adalah wacana yang bertujuan untuk mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan perbuatan sesuai yang diharapkan penuturnya. Dan yang selanjutnya kita akan belajar tentang wacana deskripsi. Adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal demikian rupa sehingga objek itu seperti dapat dilihat, dapat dibayangkan si pembaca, seakan-akan pembaca dapat melihat sendiri. Yang terakhir adalah wacana narasi, merupakan satu jenis wacana yang berisi cerita. Pada wacana narasi terdapat unsur-unsur cerita yang penting seperti waktu, peluang, dan peristiwa. Terima kasih, semoga bermanfaat.